Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya berada di pabrik penggilingan padi mandiri, yaitu pemiliknya ini Pak Ambo Dale. Kebetulan kami bermitra juga di sini sebagai binaan dari Polsek Urban Pitu Banua. Jadi kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Ambo Dale ini, kaitannya dengan bagaimana proses penggilingan padi, karena mungkin untuk di Kecamatan Pitu Banua ini dianggap modern untuk di Kecamatan Pitu Banua dan Kera ini. Jadi jadi saya bertanya dulu sama Bapak ini. Selamat malam Pak. Selamat malam. Bagaimana menurut Bapak, kan ini dilihat dari ketika kita membeludak ini hasil panen dari petani, apakah di Pitu Banua ini Bapak bisa mengcover dari ketika ada ini membeludak, panen membeludak? Bisa Cuma masalahnya ini pengeringan padi. Pengeringan ya. Tapi selama ini dijemur di mana Pak? Di sini? Iya, di sini terus. Terus proses penjemurannya berapa hari Pak kalau kita jemur? Kadang-kadang dari faktor cuaca. Dari cuaca ya? Dari cuaca. Terus bagaimana ketika kita menghadapi cuaca, misalkan hujan atau mendung, biasa memakan waktu berapa hari Pak? Kalau biasanya hujan begini biasa 2 hari kalau maksudnya cuaca bagus. Iya. 2 hari begitu. Iya. Oh iya. Terus kalau cuaca bagus dalam 1 hari saja. 1 hari ya? Ya. Oh iya. Tapi kalau pada saat sekarang ini terus bagaimana kalau bisa 1 minggu hujan terus menerus? Enggak bisa. Enggak bisa begitu ya? Tidak ada berarti rusak gabah ya? Kalau karena tidak ada pengeringan. Kalau tidak pengeringan. Tidak ada pengeringan. Seandainya ada dryer pengeringan padi ya sudah bisa. Maksudnya arahnya akan ke sana. Kita ini wajah ini luar biasa penghasilan padi. Oh, betul Pak, betul ya. Memang kalau kita lihat dari kan kita punya irigasi sekitar 2000 lebih hektar barangkali untuk ini awal 2 ya, awal 1 awal 2 itu sekitar 3 ribuan lebih ya, atau 5 ribuan dengan Kera ya. Jadi memang membutuhkan alat modern khususnya di Kecamatan Pitu Banua ini, karena saya lihat memang ada juga saya lihat pedagang masuk dari luar juga ya, saya lihat banyak dari luar ya. Kalau kita di wajah ini cuma masalahnya itu kurang pengeringan padi. Terutama kekurangannya itu ya. Ketika ada mestinya cuaca hujan memang akan berkendala, beras pun akan mungkin kualitasnya menurun ya. Tidak sesuai dengan kita harapkan. Kalau kita di wajah ini luar biasa, kalau kita punya padi hasil berasnya juga luar biasa. Bagus ya. Iya, bagus. Ya. Kita masuk Pak di dalam, kita bisa jelaskan di sini. Jadi setelah dijemur mungkin lari ke sini dulu Pak ya. Iya. Terus kadarnya berapa kalau untuk di proses ini? Kadarnya masuk 12-13. Oh, kadarnya begini ya? Iya. Kadarnya ini 12-13. Baru di pabrik. Terus setelah dari sini lari ke mana Pak? Masuk ke sendokan, lari ke pecah kulit. Oh, sendokan ini namanya sendokan ini. Iya. Baru lari pertama masuk ke kulit, pecah kulit, kemudian naik ke Ayakang, masuk ke Batu Gosok ke Pemutih, baru terus ke Poles. Terus kalau yang kita lihat dulu setelah di Poles 1 kali masuk ke sortiran ya. Iya. Maksudnya ini secara manual atau memang langsung disedot kayak ini? Maksudnya pekerjaannya ada yang manual, ada juga yang manual. Oh, rata-rata semua manual ya. Kita lihat Pak di ada yang mana yang dikatakan mesin batu gosok? Ini yang pecah kulit pertama. Pecah kulit baru kan 2 pecah kulit. Ya. Baru masuk ke Ayakang. Dari sini Gabah. Masuk ke Batu Gosok ke Pemutih 2. Pemutih baru masuk ke Poles. Poles ya? Poles masuk ke sortiran.
sudah disortir itu nantinya. Kalau berasnya Pak, apakah ada pecah-pecah atau ada memang utuh begitu? Pasti ada pecah karena beda kalau derayer memang pengeringan padi beda. Maksudnya kalau Beda pengeringan, karena kalau jamuran dengan Ya. pengeringan. kalau pengeringan Ya, lebih kalau bagus. pengeringan lebih utuh lagi. Oh, lebih utuh lagi Lebih utuh hasilnya. lagi. Itu kita di Wado ini kekurangannya itu Masalah pengeringan. pengeringan. Masalah Maksudnya ada pengeringan. keluhan dari pengusaha pabrikan ini masalah pengeringan padi ya. Itu yang kendalanya tuh. Ya kendalanya apalagi Kendalanya ketika musim hujan ya. Misalkan berturut 1 minggu, kadang-kala memang dua minggu hujan turut. Begitu dia Pas panen, pekerjaan, ya mungkin satu mobil dua Ya. mobil kalau seandainya kita pakai pengeringan kan ya tidak ada masalah. lumayan, kan? Ya itulah yang Lumayan. mengakibatkan Sesuaikan dengan permintaan harga beras. gabah pun menurun kan? Iya. Ya begitu. Karena ada kerusakan ketika dihantam hujan. Makanya saya dengar bahwa ada padi organik yang maksudnya Pak, padi bebas kimia bukan organik, padi bebas kimia yang diolah di sini Pak. Iya. Bisa Bapak perlihatkan Pak? Oh yang ini ya? Kalau hasilnya luar biasa. Beras ini Iya. bebas kimia. Bebas kimia. Apa Ini ya. hasilnya luar biasa. Bagus sekali kalau berasnya. Itu Kalau harganya yang macam begini Pak, berapa kira-kira per kilonya? karena ini kan uji cobanya ini, uji coba ini dengan harganya ini per kilonya berasnya 20.000. 2.000 Pak. 20.000 Ini dikelola di pabrik ini Pak. dikelola dengan pabrik. Kira-kira selama Bapak mengelola pabrik ini, apa kira-kira kendala dan harapan Bapak kepada pemerintah agar bisa usaha ini lebih berkembang khususnya di Kecamatan Pitung Penuh? Nah itu ini masalahnya pengeringan. Seandainya kita punya pengeringan kan Ya mungkin juga harga juga Ya. bisa terdongkar juga Ya. harga dari petani ya. kemudian kan di Wajo ini bagaimana caranya kita mencari itu kembangkan Untuk karena ketahanan penghasilan ya, kita di Wajo ini luar biasa. pendapatan dari Padahal kita pertanian di Wajo punya yang lumbung padi. padi. Ya. Tapi masalahnya itu kekurangannya masalah pengeringan padi. Pertama pengeringan. Kalau masalah modal apa Kalau kapasitas pabrik Bapak ini dalam satu Ya, hari satu- atau dalam 1 jam Per kira-kira jamnya berapa ton? Berapa ton? kalau masalah per jamnya penghasilan dalam per jamnya itu per jamnya 3,5 ton beras jadinya Itu Dalam? per jam. per jam beras jadinya di 3,5 ton per jam karena saya punya 2 pecah kulit. Ini Pak, yang beras yang biasa maksudnya bukan organik begitu, berapa harganya sekarang? Kalau beras biasa sekarang ini yang kita bahas karena harus kita pertimbangkan dengan petani Ya. karena harga gabah sekarang sudah menurun dan kemudian tidak pernah juga dibahas sama pemerintah pusat ini masalah beras, hanya dia bahas masalah bulog. Nah bagaimana kita mau masuk bulog, kita juga dipermainkan di kontrak dengan harga setiap harga yang kita terima, harga bulog 8.300, ternyata kita terima karena bukan kita punya kontrak, hanya dipermainkan di situ, yang kita terima hanya 8.000. Jadi bagaimana caranya ini bisa mengimbangi petani ke sini? Jadi selama ini Bapak pelemparan berasnya ini kemana atau penjualannya kemana? Lokal, penjualan lokal Seperti masih di Siwa, di Niko, Eropa, Palopo, begitu saja kita cari. selama ini belum ada Nggak pernah maksudnya antar keluar provinsi daerah, antar keluar daerah provinsi maksudnya. begitu. biasa kita kirim ke Manado, Gorontalo. Tapi perhatian pemerintah pengelolaan harga beras di Wajo itu memang belum ada Pak, begitu.
Belum ada harga-harga ini. Kalau harga pemerintah, harga di Wajo itu hanya kita disuruh didorong masuk Bulog. Tapi memang caranya kita tidak masuk karena yang punya kontrak lihat itu dia permainkan, hanya kita terima 8.000, padahal harga pusat dari pemerintah kan 8.300. Ternyata kita terima hanya 8.000. Hanya 8.000 Bapak terima dari Bulog. Persyaratan orang mau dapat kontrak bagaimana nih? Kemungkinan juga ada di situ, coba bayar apa ini. Cari kalau ada jalan, cari umum, pasaran umum kalau masih ada, kecuali kalau memang tidak ada umum baru. Jadi selama ini lebih menguntungkan ke pasaran umum daripada masuk ke Bulog, Ya, Pak? lebih menguntungkan kepada pasaran umum. Oh begitu. Terakhir Pak, kira-kira apa harapan Bapak kepada pemerintah? Apakah Bapak mengharapkan tadi itu pengeringan bisa dibantu atau bagaimana? Saya harapkan itu bantuan dengan pengeringan, terutama pengeringan padi. Supaya petani juga bisa Iya, dongkrak petani juga kita kedongkrak. harga. Dengan caranya kita masing-masing bekerja. Ya, Jangan cuma masuk barang semua masuk di pickup. Kita usahakan juga di Wajo. Kita kembangkan. Jadi menarik ini Pak. Jadi selama ini rata-rata itu gabah yang dari Wajo itu masuk ke Sidrap. rata-rata. Apa yang menyebabkan itu? Yang besar itu gabah masuk, gabah di Wajo masuk di Sidrap itu paling mungkin 75% di luar. Yang 25% itu dikelola di Wajo. Dikelola di kendala Wajo. kan di sini kan banyak. Kendalanya, dulu-dulunya. masalahnya pengeringan. Ya dulu-dulunya kan banyak juga di sini kayak pekerjaan bapak kayak macam di Lompa ada juga di Kera 1 ada juga di sini di apa di Kalungku 21 ya yang di Sinar Pandang. Saya lihat belum tikar semua Pak. Itu maksudnya kendalanya bagaimana? Masalah kendalanya itu karena pada saat sekarang ini hanya bersaing dengan alat, terutama alat. Kalau tidak modern berarti Kalau susah. memang alat tidak modern sekarang Susah ya? susah kita bersaing dengan orang Tiga, orang di luar, orang Sopeng, orang Sunda juga. Apalagi kualitas berasnya Pak Ya, Di. apalagi kualitas beras. Ya, tidak akan sama hasilnya. Tapi kalau Pak, harga gabah sekarang di petani Bapak belikan berapa? 4.600. 4.600. 600. Nah, kalau jadi beras berapa pelemparan Bapak ke Kalau jadi berasnya kita jualnya di 85, 83. 83 kotor ya? Kotor. Iya. Kotor ya. Kita bincang-bincang kami dengan rekan saya Pak Abu dari pabrikannya ini, jadi dia harapkan memang kendalanya walaupun ini modern dia punya alat tapi dia memang butuh semacam pengeringan. Memang itu perlu kalau kita tinjau dari si alam ketika musim hujan berturut-turut memang ada kendala, sudah mesti kendala di situ, makanya dia butuh memang semacam pengeringan supaya bisa bersaing dengan pabrikan di Sidrap Tanah atau mungkin di Pindrang. Itu anunya, kesalahan kita di Wajo hanya itu, masalah pengeringan. Ini maksudnya keluhan dari rekan-rekan kita ini. Demikian Pak, jadi terima kasih.